Saudara, tuntutan pemilu ulang disampaikan oleh kubu 1 dan 3 direspons menohok oleh calon wakil presiden Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Gibran menyindir tim lain menggugat hasil pemilu hingga jagoan mereka menang. Apa yang kemudian bisa kita baca dari pernyataan seorang Gibran Rakabuming Raka? Kita bahas sore hari ini bersama dengan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, ada Mas Nyarwi Ahmad, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Terima kasih Mas Nyarwi sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Saya mau tanya pertama, apa yang bisa kita baca dari respons menohok yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka? Yang pertama saya lihat itu upaya dari ya, artinya kan Gibran juga merespon keputusan menurut kami saja digugat, tapi gugatannya itu apakah kemudian gitu akan terus menerus hanya sekedar gitu saya lihat ya untuk memenuhi ambisi siapa saja yang ini yang saya lihat ada kekecewaan juga dari Gibran. Oke. Mas Nyarwi, mohon maaf saya tidak bisa atau kurang jelas mendengar suara Anda. Kita akan sambil perbaiki komunikasi itu atau juga audio dari Mas Nyarwi Ahmad, dosen politik dari Universitas Gadjah Mada. Kita juga tertarik nih untuk membaca apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat dari respon seorang Gibran Rakabuming Raka atas tuntutan atau juga gugatan dari kubu 1 dan juga kubu 3 yang kemudian meminta pemilu ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran. Mas Nyarwi. Mas Nyarwi masih bersama saya? Oke. Kita kembali bergabung bersama dengan Mas Nyarwi Ahmad, dosen atau pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada. Mas Nyarwi, tadi kita terputus soal apa yang bisa kita baca atau apa yang bisa Anda baca soal pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka ini? Nampaknya kami masih mencoba memperbaiki komunikasi dengan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, halo Maido. Oke, Mas Nyarwi, tadi kita terputus. Oke, apa yang bisa Anda baca dari respons menohok dari Gibran? Ya, saya kira itu ucapan yang menunjukkan ini ya, counter istilahnya respon. Saya kira ada nuansa ketidaksukaan juga ya, saya kira. Ketika gugatan-gugatan itu kemudian hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang ingin memenangkan, mengalahkan 02, kira-kira gitulah. Tadi kan kalau secara literal bahasanya kan, apakah terus-menerus akan dilayani gugatan sampai yang menggugat itu menang, kira-kira kan gitu logikanya, kan gitu. Tetapi saya kira. Jadi Anda membaca ini sebagai bentuk perlawanan, begitu? Ya, ada unsur itu juga, tapi juga sebenarnya ada unsur agak ya walaupun diperhalus masih kelihatan itu aspek emosionalitas dari sosok Gibran saya lihat. Karena begini, karena kan sebenarnya kalau kita lihat ya itu hal yang mekanisme yang biasa saja itu Medo, bahwa ketika pasca pemilu maka pihak-pihak yang kemudian kecewa atau tidak puas itu kemudian mendalilkan gugatannya di MK. Ya, termasuk kalau misalnya kubu tim Anies Muhaimin itu kan ada 9 petitum di situ kan gitu. Kemudian di timnya Ganjar Mahfud itu kan ada 5 kan gitu toh. Dan kemudian kalau kita simak gitu ya, sama-sama ada kesamaan di mana salah satu poin gugatan yang terpenting adalah mendiskualifikasi ya
sosok pasangan 02 yaitu Prabowo oke. dan Gibran. Bahkan ada target minimal misalnya kalau saya pernah dengar di kubu 01 misalnya paling enggak Gibran misalnya yang didiskualifikasi karena melanggar karena aturan tadi yang dianggap direkayasa kira-kira gitu ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan dan kemudian KPU menerima gitu tanpa mengubah aturan yang menyebutkan sebelumnya di usia 4 tahun seperti itu, 40 tahun seperti itu. Jadi 40 itu tahun ya, oke. Jadi Anda melihat bahwa ini ada respons atau reaksi yang cukup emosional karena gugatan diskualifikasi peserta pemilu itu. Meskipun juga sebenarnya untuk pengajuan gugatan hasil Pilpres ini sebenarnya ada hal yang lazim ya begitu dilakukan setiap ada gelaran penyelenggaraan pemilu, kemudian juga hasilnya bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Iya, saya kira itu. Jadi apa ya, mungkin tapi wajar saja ya, mungkin kalau sosok seperti Gibran menang kemudian diragukan kemenangannya itu karena campur tangan rezim yang berkuasa yaitu Presiden Jokowi yang tak lain adalah bapaknya. Mungkin padahal timnya kan juga sudah berusaha serius misalnya begitu, sudah berusaha ini ya. Jadi mungkin ada ya kita pahami secara manusiawi, tetapi kalau misalnya bahwa gugatan itu tidak dianggap penting, gugatan itu dianggap hal yang potensialnya mengancam atau merecoki saja. Saya kira itu bukan sikap yang arif juga. Itu kita butuh dalam berdemokrasi itu juga perlu mengerti gitu bahwa ada prosedur dan prosedur itu sudah dijalankan oleh tim 01 maupun 03 kan gitu melalui gugatan ke MK kan gitu seperti itu kira-kira. 30. Oke. Silahkan menuju. Oke, baik. Mas Nyarwi, kalau nanti misalnya Mahkamah Konstitusi para hakimnya juga sudah memutus hasil sengketa Pilpres, menurut Anda, yang Anda baca, apakah nanti kemudian peta politik akan berubah secara signifikan? Ya, kalau misalnya kan tergantung jenis putusannya ya, Medov ya. Kalau misalnya putusannya sampai ya, contoh ya, mendiskualifikasi pasangan 02 misalnya, itu luar biasa dampaknya kalau putusannya seperti itu. Karena itu akan berdampak pada tuntutan yang berikutnya yaitu pemilu diulang kan gitu. Ya di semuanya. Tetapi kalau misalnya itu ditolak karena tidak kuat misalnya asumsi atau data-data dan faktanya, saya kira tidak banyak yang berubah gitu ya. Apalagi sekarang juga sudah banyak ya interaksi dan diskusi katakanlah antara kingmaker ya, saling kunjung ya antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh gitu ya, kemudian bahkan di kemungkinan ada kunjungan-kunjungan antar tokoh yang lain dan itu kemungkinan juga akan ikut mengubah ya dan itu menjadi konteks di mana putusan ini sedang diproses oleh MK. Belum lagi kalau kita lihat itu soal hak angket ya, hak angket kan kemarin sempat rame gitu ya di DPR, tapi sekarang kan juga suara-suaranya juga udah mulai menurun. Saya nggak tahu apakah usulan itu yang diusulkan kemarin diproses apa belum ya di tahapannya oleh DPR. Dan dengan waktu yang sangat mepet gitu, apakah mungkin gitu ya meluncurkan juga hak angket? Saya kira putusan MK ini yang salah satu di antara hal yang penting ya. Karena kan kalau tidak dianggap penting, kenapa misalnya sampai ada upaya untuk hak angket kan gitu. Oke, artinya terakhir. Kan sempat meragukan soal potensi. Mas Nyarwi, terakhir menurut Anda dari kubu 1 dan juga kubu 3 siapa yang akan kemungkinan merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Singkat saja. Ya kalau itu sangat mungkin. Contoh misalnya ya yang kemarin sudah kita simak ya kunjungan statement menerima putusan hasil KPU dari Pak Surya Paloh SP gitu, Nasdem oleh Pak Prabowo kemudian dilanjutkan kunjungan. Nah itu kan menunjukkan saya kira sangat mudah sekali Nasdem kemungkinan untuk bisa memperkuat ya barisan Prabowo Gibran ya di koalisi pemerintahan karena kan itu juga real dibutuhkan ya untuk membuat pemerintahan lebih stabil dan kuat. Terus kemudian di 01 saya lihat yang paling mudah tentu saja adalah P3. Karena P3 ini kan sedang ya partai yang sudah kehilangan payung kalau berdasar putusan KPU kemarin ya di parlemen paling enggak tidak lolos PT sehingga saya kira butuh kapal baru yang dari kawan-kawan lama khususnya di eksekutif yang itu bisa membantu dia untuk survive mengelola sebagai partai secara nasional. Yang itu 2029 sangat dibutuhkan itu Medov itu kira-kira. Jadi Nasdem sama P3 kira-kira. Kita tunggu nanti
Karena dinamikanya bakal seperti apa nanti karena sidang perdana sengketa Pilpres 2024 masih akan kita tunggu besok, jadwalnya hari Rabu 27 Maret 2024 dan juga nanti akan disiarkan di Kompas TV. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad. Sehat selalu Mas Nyarwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu.